Semua manusia hidup pasti cari untung. Dan itu tidak dosa. Ternyata buat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, keuntungan kita itu kapan? Ayo jawab, kapan keuntungan kita? Nah ini yang heran saya, kenapa mati dibilang untung? Ini kan terbalik dengan kata-kata dunia. Di dalam dunia ini ada kata warisan, tapi sebenarnya kurang tepat. Dalam bahasa Inggris itu ada kata legacy. Ya, sampai hari ini sulit menerjemahkan dalam bahasa Indonesia kata ini. Nah, legacy itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang dan baru bermanfaat setelah dia mati. Sebelum orang itu mati, legasinya nggak bisa berlaku. Memang warisan, tapi lebih daripada warisan. Siapa yang belum tahu? Jadi saya tanya belum tahu, ya, bukan sudah tahu. Siapa yang belum tahu tentang hadiah Nobel? Tahu semua bukan? Pernah dengar nggak? Pernah tahu? Setiap bulan November dikasih. Itu tiap tahun. Nah, Nobel ini mati sudah hampir 100 tahun yang lalu. Dia orang Swedia. Dan setiap tahun dia memberi hadiah Nobel. Kira-kira untuk 20 atau 30 orang, nggak banyak. Dan setiap orang dapat sekian juta US dollar setiap tahun. Mereka bagi-bagi. Nobel ini orang, dia memang orang kaya. Nah sebelum dia mati, dia buat legacy ini. Bahwa kekayaannya harus diputar terus, bukan untuk diperdagangkan, tapi untuk menolong kehidupan di dunia, supaya orang-orang itu mau berjuang dan dirangsang dengan hadiah itu. Jadi Nobel itu jadi orang yang paling beruntung di dunia setelah dia mati. Karena legasinya dinikmati orang sampai hari ini. Nah, kira-kira kalau besok kita mati, entah kapan, apa yang orang akan tulis di batu nisan kita masing-masing? Di sini dibaringkan maling terkenal Senabire, gitu misalnya. Atau apa? Di sini dibaringkan pemerkosa yang hebat. Apa? Kalau kita mati, apa yang dituliskan orang di batu nisan kita? Nah itulah namanya legacy. Dan itulah keuntungan. Aneh, justru dunia berkata untung itu yang kita dapatkan sekarang, waktu kita masih hidup. Kalau aku bisa ini, bisa itu aku untung. Tapi ternyata Tuhan kita tidak. Keuntungan kita kalau kita mati. Dan kalau kita hidup itu siapa? Kristus, bukan yang lain. 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Coba saudara, saya ingin membaca ini dengan perasaan kita. Kalau Paulus berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Lagi sekali, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Jadi kira-kira dia itu ingin hidup atau ingin mati? Mati. Ingin mati. Tapi kalau harus hidup. Nah, ngerti sekarang cara bacanya? Dia itu ingin mati. Karena dia tahu mati itu keuntungan buat dia. Tapi kalau aku harus hidup di dunia ini. Nah, inilah arti hidup, saudara. Bukan jauh-jauh dari kotaku, aku kena bire. Aku kerja di PT Duit Tunggal. Wah, supaya begini, supaya begitu. Bukan. Kalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bagaimana? Bekerja memberi buah. Bukan bekerja cari hidup. Nah, saya belajar dari pohon buah. Maka itu kenapa saya bisa menemukan kalimat tadi itu. Bekerja itu bukan mencari makan. Tapi bekerja dan hidup itu selalu bertanya, siapa yang aku beri makan? Lalu saya katakan amin. Siapa yang aku beri makan? Pohon buah. Di depan kita ada pohon mangga. Kita lihat banyak pohon buah. Pohon buah itu selalu ditulis dalam Alkitab. Dari Kejadian pasal 1. Sebelum ada manusia, Papa di surga sudah bilang soal pohon buah. Itu Kejadian pasal 1. Manusia ada di Kejadian pasal 2. Nah dari pasal 1 kitab Kejadian, Papa sudah bicara soal pohon, soal buah. Maka pohon itu digambarkan lambang kehidupan orang-orang Kristen. Coba, ada nggak pohon buah yang modelnya begini? Ini musim buah sekarang misalnya. Ya, pohon itu lagi berbuah. Wah,
orang berebut tinggal mengambil buahnya. Ada nggak pohon tersinggung karena diambil buahnya, terus dia ngambek tahun depan aku nggak berbuah karena kamu habisin tahun ini? Ada pohon seperti itu? Nggak ada. Bahkan waktu buahnya masih kecil-kecil pun belum masa diambil, mereka nggak tersinggung, dan tahun depan tetap berbuah lagi. Itu arti apa yang Paulus nyatakan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja, memberi buah. Yang kedua, ada nggak pohon buah makan buahnya sendiri? Jawab, nggak ada. Tanya mangga itu, rasanya mangga apa? Dia nggak pernah tahu. Udah nggak pernah makan mangganya. Betul? Dan itu yang mengherankan, saudara. Jadi seharusnya hidup Kristen itu seperti itu. Berkat-berkat Tuhan yang kita terima atas kehidupan kita masih baik. Kita masih bisa menikmati. Tapi pohon gak pernah menikmati sedikit pun, sekalipun tidak pernah. Dan itulah arti hidup. Itulah tujuan hidup. Maka itu berapa umur kita sekarang? Manusia hidup tidak ditanya umurmu berapa. Manusia hidup ditentukan berapa orang yang sudah kamu buat hidup mereka berarti gara-gara hidupmu. Catat ini. Berbahagialah setiap saudara kalau dalam hidup ini bisa membuat orang lain berarti karena saudara hadir dalam hidup orang itu. Betul nggak? Indah nggak kalau seperti itu? Jadi hidup itu nggak cuma untuk diri kita sendiri saja. Oke, inilah kekristenan. Dan mari kita pikirkan itu. Falsafah dunia berkata begini, manusia itu bahagia bukan karena uangnya banyak. Falsafah dunia berkata, manusia yang berbahagia adalah manusia yang bisa berkata, aku cukup. Renungkan kata-kata ini. Betul? Kalau setiap kita bisa berkata, aku cukup, itu orang paling bahagia. Orang yang punya banyak uang, tapi gak pernah berkata cukup, dia sengsara hidupnya. Karena kurang terus. Tidur pun gak bisa nyenyak. Karena mikir, mau dapat berapa ya, gimana cara cari lagi ya. Waktu duduk berak pun gak bisa enak. Karena mikir, mau dapat berapa kayak sini terus begitu. Karena orang itu gak pernah merasa cukup. Tapi orang yang bahagia adalah orang yang bisa berkata, aku cukup. Amin. Dan pohon buah bisa berkata seperti itu. Oke. Saya lanjutkan dulu. Masih pasal 1 ayat 22. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Nah jelas, Paulus ingin apa? Ingin mati. Karena lebih baik tinggal dengan Yesus. Desakan yang kedua, dia didesak dua pihak. Desakan yang kedua itu ada 24. Tetapi bagaimana kitab saudara bilang? Lebih perlu bagaimana? Untuk tinggal di dunia ini. Karena kamu yang hafal kitab nanti baca di rumah, di kamar masing-masing. Nah, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Kalau ada bapak-bapak, suami-suami bekerja, pasti ditanya, kamu kerja untuk siapa? Ya untuk anak-anak. Tidak salah. Nah, saya ingin ajak saudara berpikir begini lewat ayat ini. Mulai hari ini, berapapun umur kita, mulai hari ini, temukan, cari siapa kamu buat kita masing-masing. Ngerti kata ini? Inilah sasaran hidup kita. Aku didesak dari dua pihak. Pihak pertama, aku ingin segera pergi bersama dengan Yesus. Mati itu lebih baik. Tapi lebih perlu tinggal di dunia karena kamu. Masing-masing kita bisa punya kamu yang berbeda-beda. Ya, ada anak muda yang belum menikah, kamunya adalah pacarnya itu. Woi, mati bentuk pacar. Dia kerja, gajinya dikirim. 6 bulan putus. Dikejari dia. Ada yang mau double seperti itu. Heran saya. Ya. Jadi cari siapa kamu. Ada orang bekerja karena dibesar oleh neneknya. Dia hidup untuk neneknya. Tidak apa-apa. Dan itu kamu buat orang itu. Gak macam-macam. Mari temukan kamu buat kita. Mau? Mulai hari ini. Jadi saudara punya sasaran dalam hidup itu kayak apa? Berbahagia sekali.
Dan sungguh hidup tuh nggak akan punya masalah.